Kalau misalnya suatu saat perusahaan asuransinya ada kenapa-kenapa, nah itu ada penjaminan LPS yang nanti akan memastikan bahwa proses manfaat daripada polis itu akan terus berlanjut seperti itu. Hai Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, Cuap-Cuap hadir untuk bisa memberikan gambaran buat Sobat Cuan semua yang siap menantikan podcast kita hari ini. Bersama dengan saya Maria Katarina, hari ini kita akan spesial sekali berbincang tentang mandat baru yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. LPS ini udah sering banget nih ngobrol sama Maria di sini ya, di Cuap-Cuap Cuan. Tapi apa sih mandat baru yang pengen disounding ke Sobat Cuan, dan kira-kira kehadiran LPS di sana bisakah menimbulkan awareness dan keyakinan lagi nih buat Sobat Cuan, apalagi yang berkaitan dengan asuransi. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Suwandi, Direktur Eksekutif Surveillance Data dan juga Pemeriksaan Asuransi. Hai Pak Suwandi, apa kabar Pak? Baik. Boleh saya hai ke Sobat Cuan Pak? Sobat Cuan. Ya. Ini sobat-sobat pencari cuan semua pasti pada ngumpul, semua pengen dengerin kita nih Pak Suwandi. Kita mau ngobrolin soal mandat barunya LPS yang akan dijalankan per 2028 ya. As a planning ya Pak. Kalau kita lihat nih ya, Maria ada datanya sedikit Sobat Cuan, di mana pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, memberikan mandat baru kepada LPS untuk memperluas fungsi penjaminan tidak hanya pada simpanan perbankan, tapi juga polis asuransi. Berarti ini sesuatu yang baru bahkan di Indonesia ya Pak. Betul ini berarti udah ngikutin berapa negara nih? Karena beberapa negara juga sudah melakukan hal yang sama ya Pak. Ya, makasih Mbak Maria ya, Sobat Cuan yang berbahagia ya. LPS memang pada awalnya didirikan untuk melakukan penjaminan atau proteksi terhadap simpanan. Ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Kemudian Undang-Undang 40 Tahun 2014 ya tentang perasuransian sebenarnya sudah mulai diintroduce adanya suatu lembaga penjamin polis. Nah, jadi ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sekarang tahun berapa nih? 2025. Udah 11 tahun. Jadi bener, di dalam undang-undang itu sebenarnya diamanatkan bahwa paling lambat 3 tahun setelah disahkan Undang-Undang Perasuransian itu sudah ada undang-undang baru yang yang mengatur mengenai pelaksanaan program penjaminan polis asuransi. Tapi okelah, mungkin dinamika pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga pada akhirnya itu baru bisa terwujud dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau kita sebut sebagai Undang-Undang P2SK yang ditetapkan tanggal 12 Januari tahun 2023. Jadi setelah 2014 sampai dengan 2023 berarti kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun, betul. Teman-teman di industri asuransi itu sudah lama menunggu mengenai adanya lembaga penjamin polis asuransi itu. Oke, berarti kalau sekarang berarti kan tinggal nanti implementasi di 2028 ya. Iya. Sekarang 2025, ya kurang lebih 3 tahun berarti ya Pak ya, untuk implementasian dalam pelaksanaan proteksi terhadap perlindungan terhadap asuransi ini ya, polis asuransi ini yang harus di-note adalah polisnya gitu. Bukan ya. Perusahaannya. Bukan perusahaannya. Nanti ini skemanya seperti apa? Karena kan kalau yang kita tahu selama ini kita kan kasih awareness nih ke Sobat Cuan. Kalau nabung di bank 1 akun tuh 2 miliar itu pasti akan dilindungi oleh LPS ya, maksimal 2 miliar. Betul. Nanti kalau skema di asuransi ini akan seperti apa nih Pak Suwandi? Memang agak berbeda ya, teman-teman Sobat Cuan yang udah biasa mendengar atau mengetahui dan memahami program penjaminan simpanan LPS ya. Simpanan Anda dijamin LPS paling banyak 2 miliar per nasabah per bank. Nasabah per bank, betul. Kalau di asuransi memang agak berbeda. Kenapa? Karena kalau di bank memang kan kita naruh uang di bank gitu ya, itu sifatnya tabungan ataupun deposito ya.
dan jumlah uang kita taruh itu merupakan hak nasabah sekaligus juga merupakan kewajiban dari perusahaan asuransi dengan jumlah yang sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Mbak Maria bisa protes tuh kalau saldo Mbak Maria tabungannya kurang 1.000 misalnya kan, setiap cek saldo, loh kenapa turun sendiri, nggak ada notifikasi, nggak ada bayar itu segala, pasti protes. Betul. Karena jumlahnya persis sama. Tapi kalau asuransi agak beda ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya uang yang kita bayarkan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk premi ya, itu kan untuk perlindungan, proteksi terhadap risiko yang mungkin kita akan hadapi, dan itu menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar loss atau kerugian yang dialami oleh si pemegang polis. Kan seperti itu ya. Jadi kita membayar premi itu untuk mengcover risiko yang akan kita hadapi. Pada saat tertentu kan jumlah perusahaan asuransi itu adalah mengcover ketidakpastian ya, untuk memproteksi atas suatu ketidakpastian. Ya, kalau misalnya sudah pasti kita membayar, ada masalah apa ya kita bayar, itu selesai. Tapi justru ini karena ketidakpastian itu, sehingga kita membayar premi yang untuk memastikan bahwa biaya dalam menghadapi risiko itu semua bisa terukur, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan penjaminan, apa sebenarnya yang dijamin oleh LPS? Yang pertama adalah menjamin proteksinya, proteksi dari asuransi itu. Jadi LPS harus memastikan ya keberlangsungan daripada polis asuransi itu akan terus terjaga, terus-menerus akan berlanjut, kan seperti itu. Karena orang mau membeli polis asuransi kan tujuannya untuk melindungi masa depan, gitu kan, bukan nanti saya akan minta uangnya, enggak, tapi risiko-risiko ke depan kalau terjadi itu bisa di-cover. Oleh karena itu penjaminan polis yang akan diprioritaskan itu dalam bentuk bagaimana polis itu terus akan berlangsung, berjalan gitu, walaupun perusahaan asuransinya tutup. Nah, jadi ada kepastian di situ. Gitu. Itu yang hal yang pertama yang akan ditanggung atau dijamin oleh LPS. Yang kedua, kalau nanti ada pembayaran klaim ya, itu juga bagian dari coverage penjaminan LPS itu kalau udah ada utang klaim. Karena kan bisa aja ini lain dengan bank ya. Kalau misalnya bank itu simpanan tabungan, terus angka itu yang akan menjadi kewajiban. Kalau asuransi dia punya polis itu bisa menciptakan utang. Misalnya kayak polis kesehatan, ya, asuransi kesehatan. Kapan aja kalau kita misalnya sakit, kita bisa menggunakan itu kan, polis kesehatan tadi ya, asuransi kesehatan. Kemudian nanti pihak rumah sakit akan mengklaim kepada perusahaan asuransi. Tapi polisnya kan masih aktif. Besok lagi sakit lagi akan kita gunakan lagi kan. Itu kan utang klaim itu dari sisi si perusahaan asuransinya itu namanya utang. Itu pun harus cover, harus dijaga. Bisa dibayangkan kalau itu tidak dibayarkan atau tidak dijamin, maka perusahaan rumah-rumah sakit segala macam, bengkel segala macam mungkin nggak mau lagi terima polis. Nah itu yang artinya akan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan kepada perusahaan asuransi. Oleh karena itu yang kayak gitu pun harus di cover. Jadi intinya adalah utang klaim juga harus kita bayarkan, ya. Kemudian polis yang masih aktif itu harus kita alihkan kepada perusahaan asuransi lain. Tapi tentu saja dengan kriteria penjaminan tertentu. Seperti apa tuh kriterianya Pak Suwandi? Mungkin bisa dijabarkan, walaupun early ya, ini kan belum diimplementasikan. Tapi mungkin nih Sobat Cuan yang akhirnya tahu, dengar kita jadi tahu nih prioritas dia mau beli jenis produk seperti apa. Karena kan kalau dilihat dari produk asuransi ini banyak banget variasinya ya Pak Suwandi ya. Ada yang kesehatan asuransi investasi, asuransi jiwa, banyak banget modelnya. Kalau istilah di asuransi namanya lini usaha, lini bisnis, atau lini usaha. Itu kalau di jiwa aja kurang lebih mungkin ada 7 atau 8. Gitu ya. Jadi asuransi secara garis besar itu ada 2 kelompok ya. Ada namanya life insurance, itu asuransi jiwa, ada namanya general insurance, asuransi umum. Jadi kayak kebakaran. Masuk di general insurance ya, Pak. Pokoknya di luar jiwa itu ya semuanya masuk ke
general insurance atau asuransi umum. Nah, di asuransi jiwa itu pun macam-macam lini usahanya. Macam ada misalnya asuransi kematian yang kewarsa atau 1 tahun, ada yang jangka waktu tertentu, ada macam-macam lah variasinya. Asuransi kerugian juga sama. Tapi intinya adalah dari sisi LPS akan berupaya ya, walaupun ini sebenarnya masih dalam konteks pembahasan ya, karena kan ini draft undang-undangnya kan masih dalam pembahasan ya antara pemerintah dan DPR. Yang pasti di dalam undang-undang ya atau dalam pembahasan yang ada sampai dengan saat ini, yang tidak di-cover adalah unsur investasi. Oh, ya. oke. Nah, unsur investasi. Jadi kalau ada investasi dan asuransi, yang asuransi proteksinya aja. Ya, investasinya enggak gitu dong. ya. Kalau investasi kan namanya orang investasi masih dijamin gitu kan. Iya, investasi kan kesadaran ya Pak ya, buat belinya ya Pak. Kan udah untung rugi, saya mau invest apa enggak. Betul. Tapi kalau asuransi kan memang tujuannya untuk memproteksi. Yes. Gitu. Itu kalau misalnya suatu saat perusahaan asuransinya ada kenapa-kenapa, nah itu ada penjaminan LPS yang nanti akan memastikan bahwa proses manfaat daripada polis itu akan terus berlanjut seperti itu. Itu yang akan kita prioritaskan dalam proses proses mekanisme penjaminan polis asuransi itu. Jadi memprioritaskan transfer polis istilahnya. Dan itu sebenarnya dimanapun di dunia program penjaminan polis yang ada di negara manapun prioritas utamanya adalah keberlangsungan polis gitu, karena kan orang sebenarnya pada saat dia datang ke perusahaan asuransi itu bukan tujuannya nanti kalau tutup saya akan dapat duit, kan enggak, saya enggak urusannya, pokoknya saya ingin terus berlanjut sampai masa pertanggungannya berakhir, kan seperti itu ya. Itu jadi prioritas utama dalam mekanisme resolusi untuk perusahaan asuransi adalah transfer polis, itu dimanapun. Kemudian yang kedua bisa aja dalam bentuk payout namanya. Payout itu artinya apa tuh Pak? Payout. Pengembalian haknya lah. Pengembalian haknya. Itu termasuk juga pembayaran klaim yang tadi yang sudah utang klaim itu juga harus kita bayarkan, gitu kan. Bayarkan kepada misalnya kalau modelnya reimbursement ya kepada pemegang polisnya, kalau kepada layanan klaim asuransi misalnya seperti rumah sakit atau bengkel ya kita akan bayarkan kepada rumah sakit atau bengkel itu. Tapi memang harus memenuhi kriteria tertentu semacam 3T kalau di bank. Masih ingat ya Mbak Maria ya? Iya. Sobat Cuan ada 3T kalau di bank itu tercatat ya pasti harus tercatat dong. Masa polisi nggak tercatat gimana kita bisa bayar? Benar. Yang kedua, tapi ngomong tercatat itu juga kelihatannya itu kriteria yang standar loh. Kenapa kok itu jadi tercatat? Jadi suatu persyaratan dasar, gitu ya. Karena di kita pengalaman di LPS banyak misalnya kayak data-data yang nggak tercatat, misalnya gitu ya. Kita nggak bisa gitu ya, harus tercatat ya untuk simpanan maupun data polisi itu harus tercatat di perusahaan asuransi, membuktikan bahwa yang bersangkutan memang adalah sebagai pemegang polis asuransi. Itu yang pertama. Tapi kita khusus untuk asuransi memang kita belum sampai kepada kesimpulan kriteria apa. Yang pasti menurut saya yang bisa kita pakai untuk penjaminan polis asuransi yang kita belajar dari bank itu ya pertama mungkin tercatat, yang kedua barangkali harus orang yang tidak terkait dengan atau bukan sebagai pelaku fraud. Bukan pelaku fraud, ya, penting nggak itu. Nggak boleh. Orang jahat kok masa dijamin gitu kan. Itu dia. Jadi minimal itu. Nanti yang lain-lain barangkali kita masih dalam ini ya. Masih digodok ya Pak ya. Betul. Nah, yang saya lupa tadi pertanyaan pertama Mbak Maria ya. Kalau di bank katanya 2 miliar per nasabah, kalau di asuransi bagaimana gitu kan? Karena di asuransi itu beda dengan bank. Kalau asuransi nama di polis itu macam-macam. Ada nama pemegang polis, nama penerima manfaat, ya kan? Kemudian ada nama mungkin si pembayar premi, ya kan? Nama objek asuransinya,
Jadi namanya tuh banyak. Gitu. Nama mana yang mau dipakai? Betul. Ya kan? Nah, kita juga awalnya, wah ini gimana caranya gitu ya. Kalau simpanan kan gampang, 2 miliar per nasabah, per orang lah, gampang, per siapa si pemiliknya itu. Tapi kalau perusahaan penjaminan polis, kita belajar di beberapa negara lain ya, misalnya kayak di Malaysia. Malaysia itu dia istilahnya ada prinsip agregasi. Jadi prinsip agregasi itu aggregation rule ya, berarti harus ada beberapa item yang sama, baru kita jumlahkan menjadi istilahnya 2 miliar per nasabah per bank. Kalau bank ya, cuman kita sampai saat ini memang belum sampai kepada angka berapa maksimumnya. Karena beda-beda juga ya Pak ya. Karena itu dia tadi aku sempat mention ke Pak Suwandi bahwa produknya kan banyak banget sabrak-abrek gitu. Jenis produknya agak bahkan polis rumit. pun juga misalnya masing-masing beda juga gitu ya. Di rentang usia yang sama tapi dengan catatan kesehatan yang berbeda, nilai bisa yang dibayarkan juga beda. Variasinya cukup banyak banget. Wow, ini mandatnya luar biasa dipegang LPS nih. Kita lagi ini teman-teman LPS memang lagi seru-serunya ini. Lagi seru-serunya. Kalau kata anak sekarang lagi dar-der banget nih ya, menuju 2028 nih Pak. Tapi kita jadi semangat karena membuka cakrawala baru ya, setelah ada penjaminan simpanan. Oh iya, ini ada polis bagaimana segala macam. Tapi untungnya kita kan bukan orang pertama di dunia ini yang melaksanakan itu. Jadi kita bisa tanya tetangga sebelah di Malaysia, di Singapura, di mungkin Singapura enggak ya, Malaysia, Korea, kemudian ada 28 negara Pak, Mbak Maria yang itu. Artinya kita bisa tanyalah bagaimana men-set up program penjaminan polis asuransi ini. Kenapa ini juga akhirnya menjadi sesuatu yang memang penting juga nih Pak dalam istilahnya penjaminan polis asuransi ini nantinya. Apakah ini juga nanti akan membuka lagi level awareness atau kesadaran masyarakat atau sobat cuan untuk kayaknya kalau punya polis asuransi sekarang aman nih, soalnya udah ada LPS yang jamin. Mungkin yang kemarin-kemarin ragu, takut, karena kan banyak kasus nih Pak, banyak kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan asuransi. Apakah ini juga akhirnya menimbulkan rasa trust akhirnya ke industri? Memang ada 3 tujuan sebenarnya penjaminan polis ya. Kenapa Indonesia mendirikan ini? Pertama untuk melindungi kepentingan pemegang polis yang tadi, ya, supaya dia tidak dirugikan karena ada masalah di perusahaan asuransinya. Yang kedua, mendorong stabilitas sistem perbankan, sistem keuangan. Ini karena saya udah lama di bank jadi maksudnya perbankan sistem jadinya, keuangan Pak. ya, sistem dia mencakup juga bank dan insuran dan macam-macam lembaga keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri asuransi. Karena kalau kita lihat memang agak aneh ya, kita penetration rate kita itu cukup rendah. Indonesia itu di bawah 2% ya. Kalau kita bandingkan di atas kita sedikit itu mungkin Filipina ya. Filipina, kemudian di atas kita ada Thailand misalnya gitu ya. Yang paling tinggi Singapura. Singapura itu 7, sekian persen gitu ya. Jadi kita tapi dengan penetration rate kita masih rendah, berarti pada saat sama kita juga melihat ada peluang yang cukup besar, ya kan? Artinya kita bisa mendorong pertumbuhan industri asuransi ini ya. Salah satunya melalui penjaminan ini supaya mereka masyarakat yakin percaya. Jadi kalau ini sekarang udah sama loh, bank sama asuransi udah sama. Permainannya di field yang sama gitu ya. Ada penjaminan, di sini ada penjaminan, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kalau memang ada kenapa-kenapa di dalam perusahaan asuransi ya sekarang nggak ada masalah. Nanti setelah penjaminan polis asuransi itu mulai berlaku ya di 2028. Gitu. Oke, ada sukses story nggak sih mungkin yang bisa di-share ketika kemudian sebuah negara punya LPS-nya asuransi nih Pak, dan mungkin ini bisa menjadi kita bisa punya dream on juga Indonesia akan jadi kayak gitu nih. Contoh di Malaysia itu kalau kita lihat data sebelum penjaminan polis itu berlaku itu berjalan ya, itu rata-rata pertumbuhan preminya 5, sekian persen.
Oh, oke. Nah, setelah itu jadi 9 sekian persen. Gitu. Artinya memang Tinggi itu dong, Pak, berdampak cukup peningkatannya. besar. Ya, ini average lagi selama berapa tahun sebelum dan sesudah gitu ya. Ini berarti memang adanya penjaminan polis asuransi itu memberikan kepercayaan, ya, kepercayaan besar ya kepada perusahaan industri asuransi. Karena kalau mungkin kalau bank kan kita manfaat kita menyimpan uang di bank kan kapan aja bisa diambil. Iya. Ya, kalau asuransi kan kalau terjadi risknya, risk event-nya terjadi gitu ya, yang dimana kita pun tidak pernah tahu kapan terjadinya. Bisa jadi selama sampai waktu pertanggungan habis itu risk event-nya kan nggak terjadi, bisa aja seperti itu. Artinya nggak pernah terbukti bahwa apa yang dijanjikan gitu ya itu bisa dilaksanakan, ya kan? Karena artinya buktinya itu menunggu kalau risikonya itu terjadi. Padahal risiko terjadi itu belum tentu. Lain dengan bank. Kalau bank itu kan saya nabung sekarang, besok saya ambil juga oke. Ya, Atau nggak usah betul. besok lah, sebentar lagi saya tarik juga bisa kan gitu. Tapi kalau asuransi enggak. Nah makanya ini betul-betul bisnis kepercayaan ini, betul-betul nih. Karena janji yang dijual kan janji nih. Kalau misalnya suatu saat Anda menghadapi risiko tertentu yang terproteksi di dalam polis, gitu ya, nanti kami atau perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi lah atas kerugian yang dihadapi atau dialami dari pemegang polis itu. Kalau terjadi risknya, ya kan? Padahal risk itu kan kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Makanya ini mungkin sebagian dari masyarakat kita ini betul nggak sih, kan seperti itu ya. Nah, tapi dengan adanya penjaminan polis yang memang dilaksanakan oleh lembaga sekelas LPS ya, yang sudah 20 tahun lebih menjalankan proses penjaminan simpanan bank dan terbukti cukup baik gitu ya menjalankan itu, insya Allah nanti untuk yang insurans juga recordnya juga akan baik bagus, juga sesuai dengan record yang di tabungan ya Pak Suhandi ya. Nah, mengenai kan ini polis berarti polis yang akan dijamin kan? Apakah ini juga dari semua asuransi atau perusahaan asuransi tercatat di Indonesia tidak terkecuali? Kalau misalnya di tabungan kan bank digital masuk nggak sih? Masuk. Bank konvensional masuk gitu kan? Bank perkreditan masuk nggak sih? Masuk gitu. Semuanya. Masuk semua. Nah kalau di asuransi ini gimana? Kalau di Undang-Undang P2SK memang kewajibannya itu untuk seluruh perusahaan asuransi, tapi harus memenuhi kriteria tingkat kesehatan tertentu. Oke, ada note-nya dengan tingkat kesehatan tertentu. Iya, ada catatan itu. Sekarang pertanyaannya apa yang disebut dengan tingkat kesehatan tertentu, ya kan? Nah, ini yang kami sedang membahas dengan pemerintah, dengan Kementerian Keuangan. Ya, tapi paling tidak bayangan kita adalah yang pasti kalau di asuransi itu namanya RBC ya, risk based capital, jadi semacam capital adequacy ratio di bank gitu ya, jadi rasio kecukupan modal ya harus level tertentu yang mensyaratkan dia memang sudah dianggap mampu. Tingkat solvabilitasnya itu sudah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan. Nah, persyaratan tingkat kesehatan itu 120% minimal. 120%, oke. Enggak yang tingkat kesehatan, tapi LPS bisa aja nanti pasang lebih tinggi. Itu yang masih kita bahas gitu ya. Kemudian yang pasti ya harus dalam pengawasan yang normal, misalnya kan seperti itu kan. Nah, karena nanti ke depan pengawasan di perusahaan asuransi juga akan mirroring seperti bank. Jadi ada namanya pengawasan normal, pengawasan dalam istilahnya dalam penyihatan ya, ada juga dalam resolusi. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau dalam resolusi itu berarti perusahaan asuransi itu sudah tidak memenuhi lagi ketentuan mengalami permasalahan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan OJK tidak lagi dapat menyehatkan perusahaan asuransi tersebut. Itu dalam resolusi dan itu akan diserahkan kepada LPS untuk
lakukan proses penjaminannya. Seperti itu. Oke. Kalau hadirnya LPS di tabungan sendiri itu kan akhirnya membuat perbankan ini jauh lebih aware terhadap sistem bisnisnya kan. Ya sebisa mungkin dia tidak melakukan banyak hal untuk supaya kemudian banknya dilukidasi, ditutup, kecuali memang kondisi-kondisi tertentu gitu kan, sehingga harus ditutup. Nah, dengan hadir LPS di asuransi nantinya, apa nih harapannya terhadap perusahaan-perusahaan asuransi yang nantinya polis-polisnya akan dijamin oleh LPS? Tentu saja kami memang mencoba ini ya, Mbak Maria ya. Memang kalau di IC ya, Deposit Insurance Corporation itu ada 4 level sebenarnya. Perannya. Yang paling bawah itu sebagai paybox ya. Hanya juru bayar. Bank ini tutup atau perusahaan asuransi tutup, LPS kamu bayar. Nah, bayar. Paybox namanya itu. Paybox plus itu selain itu nanti ini kamu ini ya sehatin ya, kamu selamatin, kamu store modal ya. Nah, itu Paybox plus. Paybox plus. Tapi keputusannya bukan dari LPS. Dari mungkin pemerintah atau bank sentral atau otoritas lain. Kemudian loss minimizer. Loss minimizer itu keputusan dari LPS. Nah, tapi berdasarkan pertimbangan ongkosnya mana yang lebih murah. Lebih murah gitu ya. Nah, yang tertinggi adalah risk minimizer. Risk minimizer itu bukan hanya kita menunggu di belakang kalau misalnya perusahaan asuransinya fail, tapi kita juga ikut membantu supaya perusahaan asuransinya itu tidak fail. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk macam-macam. Misalnya kan, kita bisa aja mendorong nanti suatu saat ya, ini yang akan kita harapkan juga nanti masuk di dalam ketentuan di peraturan pemerintah. Mungkin pada suatu titik tertentu, periode tertentu kita akan menerapkan yang namanya risk-based premium atau sistem premi diferensial. Jadi kita nggak menyamaratakan rate tunggal untuk seluruh perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya perusahaan asuransi yang bagus gitu ya, risknya rendah, mungkin rate preminya juga rendah. Gitu untuk mendorong pertumbuhan asuransi, mendorong governance, mendorong kompetisi yang sehat seperti itu ya. Jadi harus diberikan insentif terhadap perusahaan asuransi yang memang berkinerja baik, yang memang risikonya rendah. Jadi tarif preminya juga rendah kepada LPS. Tapi kita memang itu perlu kesiapan. Jadi untuk sementara barangkali nanti ada bridging dulu, mungkin akan menggunakan flat rate dulu, tarif flat ya, pada waktu tertentu, kemudian bisa aja nanti kita akan beralih menjadi sistem premi yang berbasis risiko, seperti itu. Itu yang akan mungkin ini masih dalam bayangan kami ya di LPS, karena dengan cara itu kita akan memberikan kontribusi yang positif ya terhadap industri asuransi. Karena industri asuransi yang bagus, maka cost-nya juga akan cost ke LPS-nya juga akan lebih murah. Belum lagi ditambah banyaknya kemudian masyarakat yang akhirnya sadar nih, saatnya sekarang untuk beli berasuransi karena sudah ada lembaga seperti LPS gitu ya yang kemudian ikut andil dalam menjaga polis-polis ini. Berarti kan ada concerns terhadap bisnis di asuransi yang jauh lebih bagus dari industri ya Pak? Iya, insya Allah seperti itu. Jadi Sobat Cuan mungkin ini juga menjadi momentum ya, momentum yang bagus ya. Artinya kalau sebelumnya barangkali tidak begitu paham ya mengenai asuransi, kemudian ini apaan sih asuransi segala macam gitu ya, jual janji nggak jelas, terus banyak kis-kis segala macam ini itu, akhirnya nggak percaya kayak gitu ya. Nah sekarang sudah ada program penjaminan yang diselenggarakan oleh LPS, sekelas LPS. Gitu. Sekelas LPS. Yang sudah punya pengalaman 20 tahun menjalankan program penjaminan simpanan bank. Ini udah jadi insight tersendiri nih buat Sobat Cuan yang dengerin kita hari ini Pak Suwandi. Artinya ketika kemudian sampai sudah LPS ikut dalam menjaga polis, kemudian juga memberikan salah satu awareness juga kepada masyarakat luas untuk bisa lebih nyaman berasuransi gitu kan dengan hadirnya LPS di sana. Berarti ya sekarang giliran Sobat Cuan nih ya memasukkan asuransi sebagai
proteksi bukan hanya proteksi kesehatan, tapi proteksi finansial secara Betul, keseluruhan. Kita betul, kan goalsnya kepengen punya investasi berkembang, nggak Betul. keganggu-ganggu kalau sakit Iya. atau kenapa-napa ya, Betul, Pak betul. Suwandi? Betul, Bener betul ya? sekali. Ini ada Betul. pesan nggak sedikit nih dari Pak Suwandi untuk Sobat Cuan nih? Ya, saya ulang lagi tadi sudah sebenarnya. Tapi oke, apa namanya, ini momentumnya sangat bagus ya, Ya. untuk teman-teman Sobat Cuan semuanya ya, bahwa kehadiran penjaminan polis itu memberikan keamanan dan kenyamanan ya. Jadi jangan menganggap bahwa asuransi itu tidak perlu. Kalau kita, mohon maaf nih, kalau kita di luar negeri, kita nggak bisa hidup tanpa asuransi. Yes. Kita masuk rumah sakit bingung, gitu ya. Masuk rumah sakit bingung. Yang ditanya pertama adalah Ada asuransinya? Asuransinya nggak ada asuransi. Oh no. Bingung ya? Seperti itu. Ya. Bisa kita nggak itu. Jadi dan asuransi itu tidak mahal, ya. Semakin banyak orang yang ikut berasuransi, maka kosnya akan semakin rendah. Jadi yang membuat kosnya rendah itu kita sendiri. Betul. Supaya kita ikut berasuransi gitu loh. Ya. Kita sendiri yang menurunkan ongkos daripada asuransi itu. Jadi Sobat Cuan silakan nanti ya, sekarang ya silakan boleh, ataupun ke depan setelah program penjaminan berlaku efektif juga monggo aja gitu ya. Tapi bahwa kehadiran penjaminan polis asuransi ini memberikan kepastian, memberikan keyakinan, keamanan terhadap keberlanjutan dari polis asuransi tersebut, walaupun terjadi apa-apa terhadap perusahaan asuransinya. Itu aja. Setuju. Ya kalau analoginya Pak Suwandi adalah asuransi itu seharga kamu beli kopi kekinian setiap hari dikali 30 hari. Kalau kamu bisa jajan kopi sehari, kenapa enggak buat beli asuransi? Gitu ya Pak Suwandi. Barangkali ke depan juga bisa tuh, apa namanya, kalau orang nikah tuh apa, ada mas kawinnya adalah polis asuransi. menarik ya. Jadi variasinya makin banyak ya, nggak cuman dikasih amplop tapi dikasih polis asuransi ya, harus ada proteksi kesehatan. Apa aja hadiah-hadiah dalam bentuk ini polis asuransi. Betul. Ini semakin menarik sebenarnya, dan semakin menarik juga industri keuangan kita secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan, milestone-nya, timeline-nya, ekosistemnya makin keren banget. Terima kasih banyak Pak Suwandi udah ngobrol-ngobrol bareng Maria di Cuap-Cuap Cuan. Ini jadi insight buat Sobat Cuan, dan Sobat Cuan juga mungkin sekarang lebih yakin lagi kalau mau beli asuransi, mungkin jenis asuransi yang seperti apa yang cocok, tapi tenang, polisnya semua dijamin di LPS per 2028 ya. Terima kasih udah dengerin kita, jangan lupa dengerin kita Fresh from the Oven ada di Spotify. Kita juga hadir di Cuap-Cuap Cuan YouTube channel dan juga CNBC Indonesia. Jangan lupa follow Instagram kita di @cuap_cuan dan juga like juga YouTube channel kita ya. Kita juga ada di TV, jangan lupa. Terima kasih Maria dan juga Pak Suwandi pamit. Bye-bye. Bye-bye.